Halo semua, selamat datang kembali di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita masih akan membahas tentang bab 3, yaitu wirausaha budidaya ikan konsumsi. Topik yang akan kita pelajari hari ini yaitu proses produksi ikan konsumsi, tapi kita lebih memfokuskan kepada proses produksi ikan lele. Silakan disimak ya penjelasan dalam video berikut ini. Sekarang coba diperhatikan dulu gambar 3.9 di halaman 136 buku Kemendikbud. Di situ ada diagram alir tentang proses pembenihan ikan. Nah, kalau kita lihat itu mulai dari persiapan sarana dan prasarana, lalu pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, sampai akhirnya kegiatan pemeliharaan larva dan benih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagram alir proses pembenihan ikan ini, tapi di dalam konteks pembenihan ikan lele. Dalam pemijahan indukan ikan lele, langkah utama yang harus dilakukan adalah persiapan kolam. Kolam yang digunakan ini bisa terbuat dari terpal, fiberglass, kolam semi permanen, atau juga kolam permanen. Nah, yang perlu dipastikan adalah kolam yang akan digunakan itu harus bersih agar anakan ikan yang baru menetas nanti tidak terkontaminasi oleh penyakit. Yang kedua yaitu pemeliharaan induk. Nah, pemeliharaan induk ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad atau sel telur dan juga sel sperma pada ikan. Penumbuhan dan pematangan ini biasanya dipicu dengan pendekatan pengendalian kondisi lingkungan, pakan yang berkualitas, dan juga hormonal. Calon indukan lele yang siap pinjah adalah calon induk jantan dan betina yang mulai terlihat berpasang-pasangan dan juga kejar-kejaran. Ciri-ciri induk lele jantan sendiri yaitu yang pertama, kepalanya lebih kecil daripada induk lele betina. Warna kulit dadanya agak tua bila dibandingkan induk ikan lele betina. Lalu urogenital papila atau kelaminnya itu agak menonjol dan memanjang ke arah belakang. Gerakannya lincah, perutnya lebih langsing dan juga lebih kenyal dibandingkan induk lele betina, serta kulitnya lebih halus jika dibandingkan dengan induk lele betina. Sedangkan induk lele betina itu ciri-cirinya kepalanya lebih besar jika dibandingkan dengan induk lele jantan. Lalu warna kulit dadanya agak terang, kemudian kelaminnya itu berbentuk oval dan berwarna kemerahan, gerakannya lambat, dan juga perutnya lebih besar dan lunak. Kemudian ada beberapa syarat indukan lele dapat disebut sebagai indukan lele yang baik. Yang pertama yaitu induk lele diambil dari lele yang dipelihara dalam kolam sejak kecil supaya terbiasa hidup di kolam. Kemudian berat badannya itu berkisar antara 100 sampai 200 gram, tergantung kesuburan badan dengan ukuran panjang 20 hingga 25 cm. Lalu bentuk badannya simetris, tidak bengkok, tidak cacat, tidak ada luka dan juga lincah. Dan biasanya umur induk jantan itu di atas 7 bulan, sedangkan untuk indukan betina itu umurnya 1 tahun. Frekuensi pemijahan induk lele itu bisa 1 bulan sekali, dan sepanjang hidupnya bisa melakukan pemijahan lebih dari 15 kali dengan syarat apabila makanannya mengandung protein yang cukup. Kemudian yang ketiga, pemijahan. Nah, pemijahan ini dapat dilakukan secara alami dan juga dapat dilakukan secara buatan. Pembenihan atau pemijahan alami merupakan pembenihan yang dilakukan dengan cara menyiapkan induk betina sebanyak 2 kali jumlah sarang yang tersedia dan induk jantan sebanyak jumlah sarang atau 1 pasang per sarang. Tata cara dalam melakukan pembenihannya yaitu masukkan induk yang terpilih ke dalam kolam, lalu masukkan makanan yang berprotein tinggi setiap hari, kemudian induk akan dibiarkan selama 10 hari. Nanti setelah induk di dalam kolam selama 10 hari, air dalam kolam dinaikkan 10 hingga 15 cm di atas lubang sarang peneluran. Kemudian induk ikan dibiarkan dan tidak perlu diberi makan. Nah, selama 10 hari berikutnya, induk ikan telah memijah dan bertelur. Setelah 24 jam, telur telah menetas di sarang dan benih ikan akan hidup bergerombol atau berkumpul
Nah, selanjutnya benih ikan ini dikeluarkan dari sarang dan dimasukkan ke dalam kolam pendederan. Kemudian pembenihan buatan. Nah, pembenihan buatan ini dilakukan dengan cara menambahkan larutan ovaprim untuk mempercepat kematangan gonad induk sehingga cepat melakukan pemijahan atau melakukan pembenihan. Tata caranya seperti apa? Yaitu yang pertama, ikan diberikan suntikan hormon, lalu pada selang waktu 12 jam setelah penyuntikan, telur mengalami ovulasi atau keluarnya telur dari jaringan ikat indung telur. Dan selama proses ovulasi ini, perut ikan betina akan membengkak sedikit demi sedikit. Lalu setelah telur ikan keluar, dilakukan pembuahan atau fertilisasi dengan cara menambahkan sperma indukan jantan. Nah, nanti selang 8 jam, telur tersebut menetas dan menjadi benih. Selanjutnya benih ikan didederkan sampai ukuran yang ditentukan. Keempat yaitu penetasan telur. Penetasan telur ini bertujuan untuk mendapatkan larva. Untuk itu, telur hasil pemijahan diambil dari bak pemijahan, kemudian diinkubasikan dalam media penetasan atau di dalam wadah khusus. Nah, wadah ini biasanya bentuknya itu bak, tangki, akuarium, kolam, atau ember yang berukuran besar. Lalu yang kelima, kegiatan pemeliharaan larva dan benih. Nah, ini merupakan kegiatan yang paling menentukan keberhasilan usaha pembenihan, karena sifat larva merupakan kondisi paling kritis dalam siklus hidup biota budidaya, dan ini merupakan salah satu tahapan yang cukup sulit untuk dilakukan. Sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan kualitas atau quality control dari hasil produksi ikan konsumsi. Perencanaan produk itu bukan hanya merencanakan dari produksinya saja, tetapi juga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut dapat berkelanjutan. Apa saja prosesnya? Yaitu yang pertama, produk yang akan dihasilkan harus yang memungkinkan disenangi dan juga sesuai dengan selera konsumen. Lalu yang kedua, persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diharapkan atau yang diinginkan oleh konsumen. Pengendalian kualitas atau quality control merupakan kegiatan yang bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan atau dalam hal ini memuaskan konsumen. Nah, quality control sendiri itu dapat dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu kita harus menentukan standar kualitas produk yang kita inginkan. Lalu kita juga harus selalu melakukan tindakan-tindakan koreksi. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah kita tetapkan. Kegiatan quality control ini sebenarnya merupakan suatu kegiatan terpadu antar bagian-bagian usaha dalam sebuah perusahaan. Apa saja bagian-bagian itu? Yang pertama yaitu bagian pemasaran, lalu bagian perencanaan, dan juga bagian pembelian bahan. Nah, jadi bagian pemasaran itu mengadakan penilaian-penilaian terhadap tingkat kualitas yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh para konsumen. Lalu, tugas bagian perencanaan adalah merencanakan model produk yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disampaikan oleh bagian pemasaran. Sedangkan bagian pembelian bahan itu memiliki tugas untuk memilih bahan-bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan, bagian produksi, serta juga memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengemasan produk ikan konsumsi. Pengemasan produk ikan konsumsi ini sebenarnya harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Namun apabila pelaku usaha budidaya belum memiliki SNI, maka dapat mengacu pada hal-hal berikut, yaitu yang pertama, peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan harus bersih dan juga steril, serta ukuran dan jumlahnya itu harus disesuaikan dengan jumlah benih yang akan dipanen. Lalu, bahan pengemasan yang dipakai itu merupakan bahan berupa kantong plastik, jerigen, dan juga drum plastik. Nah, tempat yang digunakan untuk penempatan benih adalah kotak styrofoam yang diisi air dan juga oksigen. Lalu untuk menurunkan metabolisme benih dan mengurangi aktivitas benih dapat dilakukan dengan cara pemberian es batu maupun bahan anestesi yang direkomendasikan.
Pengemasan produk ikan konsumsi dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode tertutup. Metode tertutup ini merupakan pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup. Jadi udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media pengemasan. Teknik pengemasannya antara lain menyiapkan kantong plastik polietilen. Lalu kantong plastik diisi dengan air bersih dan juga benih ikan. Kemudian mengeluarkan udara dari kantong plastik dan mengisi oksigen dari tabung ke dalam plastik sampai volume udara itu sepertiga atau seperempat bagiannya. Lalu setelah pengisian oksigen, maka kemasan diikat dengan menggunakan karet gelang. Nah, plastik yang berisi benih ikan yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam sehingga tidak mudah pecah dan mudah untuk diangkut. Ada beberapa kelebihan dari metode tertutup ini, yaitu yang pertama, media air yang digunakan tahan terhadap guncangan selama pengangkutan, dapat dilakukan untuk pengangkutan jarak jauh, dan juga memudahkan penataan dalam pemanfaatan ruang selama pengangkutan. Sedangkan kekurangannya antara lain media air tidak dapat bersentuhan langsung dengan udara, jadi tidak ada difusi oksigen dari udara sehingga tidak ada suplai oksigen tambahan. Lalu tidak ada dilakukan pergantian air dan juga memerlukan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen dengan lama waktu pengangkutan. Metode yang kedua yaitu metode terbuka. Jadi, kalau di dalam metode terbuka ini, sistem pengemasan ikan hidup diangkut menggunakan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Biasanya, metode ini dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak dekat yang tidak memerlukan waktu lama. Setiap wadah biasanya dapat diisi air bersih lebih kurang 15 liter untuk mengangkut 5.000 ekor benih yang ukurannya 3 hingga 5 cm. Di dalam melakukan pengemasan metode terbuka ini, biasanya ikan terlebih dahulu dipuasakan agar laju metabolismenya itu dapat berkurang pada saat pengangkutan, sehingga air tidak keruh oleh kotoran ikan. Nah, tahapan dalam melakukan metode terbuka yaitu yang pertama tentu saja menyiapkan wadahnya, lalu memasukkan air dan juga benih ke dalam wadah, memberikan peneduh di atas wadah agar benih ikan tidak mengalami stres pada suhu udara yang tinggi. Lalu jumlah padat penebaran itu tergantung dari ukuran benih, di mana benih dengan ukuran 10 cm dapat diangkut dengan kepadatan maksimal 10 ekor per liternya. Lalu setiap 4 jam sekali air harus diganti di tempat yang teduh. Sama halnya dengan metode tertutup, metode terbuka ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat berlangsung, dapat dilakukan penambahan oksigen melalui aerator, dan dapat dilakukan pergantian air selama perjalanan. Nah, sedangkan kekurangannya, metode ini dapat menimbulkan stres pada ikan, lalu tidak dapat dilakukan untuk pengiriman jarak jauh, dan metode ini hanya cocok untuk pengiriman ikan ukuran konsumsi melalui jalan darat ataupun laut. Yang perlu kita bahas selanjutnya adalah promosi di dalam usaha budidaya ikan konsumsi. Jadi ada 3 tujuan utama dalam mempromosikan sebuah produk. Yang pertama yaitu memberikan daya tarik. Biasanya para pelanggan sengaja menanti event-event promosi sebuah produk untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih murah. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen, sehingga mereka tidak segan untuk bergabung dengan antrian yang cukup panjang atau turun langsung berdesak-desakan di lokasi promosi untuk mendapatkan produk unggulan yang sedang diobrol besar-besaran. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan angka penjualan. Sebagian besar pelaku usaha sengaja mengadakan kegiatan promosi besar-besaran untuk meningkatkan volume penjualan dan juga mendapatkan omset besar setiap bulannya. Biasanya hal ini sengaja dilakukan untuk menghabiskan stok lama atau persediaan barang di gudang serta mempercepat perputaran uang agar bisa segera balik modal. Dan yang terakhir yaitu membangun loyalitas konsumen.
Jadi ini merupakan tujuan pelaku usaha untuk mengadakan kegiatan promosi yang tidak hanya untuk meningkatkan penjualan produk, tapi juga untuk membangun loyalitas dari para konsumennya. Nah, tugas kalian yang pertama untuk hari ini yaitu coba cari satu contoh kegiatan promosi yang dapat membangun loyalitas konsumen. Oke, nanti jawabannya jangan lupa dilampirkan di dalam buku latihannya. Ada beberapa fungsi dari strategi promosi penjualan. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui produk yang diinginkan oleh para konsumen. Lalu kita juga dapat mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk itu seperti apa. Kita juga bisa mengetahui cara pengenalan dan cara penyampaian produk hingga sampai konsumen itu bagaimana caranya. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. Selain itu, kita juga bisa mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen, mengetahui kondisi persaingan pasar dan juga cara mengatasinya. Dan yang tidak kalah penting yaitu kita dapat menciptakan suatu brand image atau image produk melalui kegiatan promosi. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan promosi yang murah dan juga tepat sasaran. Yang pertama yaitu testimonial atau mulut ke mulut, promosi melalui social media, kegiatan loyalty programs, pemberian upselling, mengadakan suatu pameran, membuat blog dan video, serta memberikan stiker promosi di tempat-tempat tertentu. Dan yang terakhir adalah break-even point atau BEP. Sama dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, komponen BEP itu ada 3, yaitu fixed cost, yang dalam hal ini meliputi kolam, pompa air, aerator, indukan, termometer, selang, dan lain-lain. Variable cost yang meliputi tenaga kerja, listrik, pakan, obat-obatan, dan juga plastik pak, serta price atau harga jualnya. Oke, materi bab 3 kita berakhir sampai di sini. Artinya, minggu depan kita akan melaksanakan small test, jadi tolong dipersiapkan dengan baik agar nanti bisa mendapat hasil yang maksimal. Setelah ini, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah Miss upload ke Edmodo. Dan lagi-lagi Miss ulangi untuk mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Jangan sampai ditunda-tunda dan akhirnya tugas-tugasnya menumpuk ya. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya.